Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita. Kita mohon tuntunan Roh Kudus agar kita boleh mendengarkan dan memahami kehendak Tuhan. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 59, Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama diambil dari Yosua 24 ayat 1 sampai yang ke-3a, dilanjutkan ayat yang ke-14 sampai yang ke-25. Yosua 24 ayat 1 sampai yang ke-3a, dilanjutkan ayat yang ke-14 sampai yang ke-25. Pembaruan perjanjian di Sikhem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikhem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan." Dilanjutkan ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Maka kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan."
Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sichem. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan khotbah saat ini diambil dari Injil Matius pasal 25. Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13 yang demikian bunyinya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menaruh dalam hatinya dan memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Ibu, Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga semua bersuka cita apapun keadaan kita. Saudara, adakah di dunia ini manusia yang tidak punya pengharapan? Bagaimana menurut saudara? Ada enggak orang atau manusia yang tidak punya pengharapan? Menurut saya, setiap orang pasti memiliki pengharapan, punya pengharapan. Entah itu besar atau kecil. Seorang suami misalnya berharap istrinya menjadi penyabar, tidak banyak bicara. Seorang istri berharap suaminya menjadi penyayang dan peduli kepada keluarganya. Seorang anak mungkin berharap orang tuanya bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan baik, tanpa kekurangan. Minta ini dituruti, minta itu dituruti. Atau mungkin seorang kakak berharap adiknya tidak banyak protes, manut saja. Atau mungkin seorang adik berharap kakaknya pengertian. Kakakku tuh gak pengertian, aku berharap kakakku bisa pengertian. Atau mungkin Anda seorang anak muda yang ingin punya pacar. Ayo, siapa yang ingin punya pacar? Atau pengen menikah?
itu menjadi pengharapan yang mungkin dimiliki oleh saudara-saudara yang ingin punya pacar atau ingin menikah. Atau mungkin seorang lulusan SMA atau sarjana lalu berharap mendapat pekerjaan yang baik. Dan mungkin masih banyak lagi pengharapan-pengharapan yang mungkin dimiliki, saudara-saudara miliki. Dan itu sangat baik saudara-saudara. Dan seharusnya seperti itu. Karena apa? Karena kita masih manusia yang normal. Manusia yang memiliki keinginan dan pengharapan untuk hidup, meraih, merasakan sesuatu yang lebih baik. Namun pertanyaannya, pengharapan macam apa yang kita miliki? Pengharapan macam apa yang saudara-saudara, anak-anakku miliki? Apakah pengharapan yang pasif ataukah pengharapan yang aktif dan kreatif? Saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak hanya sekedar memiliki pengharapan. Kita diajak untuk berpengharapan atau memiliki pengharapan secara aktif dan kreatif. Karena apa? Karena memiliki pengharapan saja, punya pengharapan saja tidaklah cukup. Diperlukan aksi, tindakan, dan upaya yang aktif serta kreatif untuk menggapai apa yang diharapkan itu. Aktif artinya apa? Artinya kita harus peka, peduli, dan waspada. P2W, peka, peduli, waspada. Peka, peduli, dan waspada terhadap apa? Terhadap lingkungan sekitar kita, keadaan keluarga kita. Jadi, sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mesti punya pengharapan bahwa sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik, juga kerajaan surga terwujud di sini, kini, dan di masa ini. Sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan. Kerajaan surga bukan sesuatu yang hanya nanti, kelak saja. Tetapi juga sekarang ini. Di waktu, di masa kini. Saudara, namun pengharapan itu harus kita pegang terus sambil melakukan peka, peduli, waspada atau berjaga-jaga senantiasa terhadap apa yang ada dan terjadi di sekitar kita. Ketiga sikap itu tadi, apa saudara? Peka, peduli, dan waspada, itu akan menolong kita untuk bertindak secara kreatif di tengah-tengah kondisi bahkan kesulitan dan tantangan yang mungkin kita hadapi. Kitab Yosua tadi yang kita baca bersama-sama pasal 24 menceritakan bagaimana Yosua yang telah lansia, adi Yosua, lanjut umur, menanting itu mengajak umat Israel kuno untuk berkomitmen. Pada waktu itu saudara-saudara, umat Israel kuno telah menempati tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka saat itu berada di tengah-tengah penduduk yang tidak menyembah Tuhan dan yang mempunyai cara hidup yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dan itu yang diperhatikan oleh Yosua. Dan dalam kondisi seperti itu, Yosua mengajak umat Israel kuno pada saat itu untuk menentukan sikap kepada Allah, yaitu takut akan Allah dan beribadah kepadanya. Karena apa? Karena Allah lah yang telah membebaskan umat dari perbudakan di Mesir dan menghantarkan mereka memasuki tanah perjanjian. Saudara, Yosua punya pengharapan, memiliki pengharapan, berpengharapan bahwa iman yang ia dan umat Israel kuno selama itu yakini tetap terus dipegang oleh umat dan keturunannya sampai selama-lamanya. Yosua berharap bahwa umat tetap teguh dan tidak goyah dalam iman. Meski ada banyak godaan yang mungkin muncul di negeri
yang baru saja mereka diami. Dan pengharapan itu tidak hanya Yosua miliki, tetapi juga ia sampaikan dengan tegas, bahkan menantang umatnya untuk berkomitmen. Dengan penuh karisma, Yosua sang pemimpin umat Israel kuno yang sudah lansia itu menyatakan bahwa ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Yosua pun mewanti-wanti kepada umat Israel kuno pada saat itu, berpesan secara serius kepada mereka agar umat waspada dan berjaga-jaga terhadap pengaruh negatif yang bisa datang dari lingkungan sekitar pada saat itu. Dan yang menarik saudara-saudara, atas semuanya itu umat kemudian menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada orang lain. Saudara, Yosua telah memiliki pengharapan, yaitu pengharapan yang aktif dan kreatif. Ia peka, peduli dan waspada. Ia perhatikan sekelilingnya. Ia mempertimbangkan apa yang ada di sekitarnya. Dan dia menemukan apa yang harus ia sampaikan kepada umat pada saat itu. Ia peka, peduli dan waspada terhadap apa yang negatif yang bisa saja muncul suatu saat di dalam kehidupan umat karena pengaruh masyarakat di sekitarnya. Saudara, ketiga sikap itu, peka, peduli dan waspada, menjadikan Yosua kreatif, yaitu kemudian ia mengumpulkan semua umat Israel kuno pada saat itu dan berbicara kepada mereka. Ia menyampaikan apa yang menjadi harapannya dan juga mengajak umat untuk berjaga-jaga dan waspada. Ia mengajak umat untuk serius berkomitmen terhadap hidup dan masa depan mereka. Karena cepat atau lambat, Yosua sadar ia akan meninggalkan umat Israel kuno untuk kembali ke pangkuan Bapa di sorga, Allah Sang Pencipta. Pengharapan yang aktif dan kreatif itulah yang pada akhirnya mempunyai kekuatan mengubah dan meneguhkan umat untuk melanjutkan hidup yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 pun mengajak kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang harus terus berpengharapan. Berpengharapan secara aktif dan kreatif, seperti halnya 5 gadis bijaksana dalam perumpamaan di Injil Matius tadi. 5 gadis bijaksana tersebut tahu bahwa mereka ditunjuk untuk menjadi pendamping mempelai perempuan yang akan dipertemukan dengan mempelai laki-laki. Saudara-saudara bisa bayangkan pernikahan pada saat itu. Selain mempelai, kedua mempelai ada orang-orang yang mendampingi para mempelai itu. Saudara, untuk itu 5 gadis bijaksana itu peka dan peduli pada tugasnya. Pada tugas yang diberikan kepadanya, menjadi pendamping mempelai perempuan. Mereka tidak hanya menerima tugas. 5 gadis bijaksana ini menimbang-nimbang, merenung, berefleksi dan berintrospeksi atas tugas tersebut. Tidak hanya menerima. Sekali lagi mereka menimbang-nimbang, merenungkan itu, berefleksi dan berintrospeksi. Dan juga memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Hasilnya, alhasil saudara-saudara, dari perenungan, refleksi, pertimbangan-pertimbangan itu, 5 gadis bijaksana itu tahu tentang apa yang harus mereka persiapkan dan kerjakan. Mereka membuat perencanaan-perencanaan
agar tugas tersebut bisa dikerjakan dengan baik. Yaitu salah satunya dengan membawa minyak-minyak cadangan dalam buli-buli mereka. Akhirnya saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ketika mempelai laki-laki lama tidak datang-datang, dan pada akhirnya datang pada tengah malam, maka 5 gadis bijaksana tersebut tetap bisa menyalakan pelitanya. Mereka menyambut mempelai laki-laki mendampingi sang mempelai perempuan. Mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik. Saudara, tapi hal tersebut tidak terjadi pada 5 gadis yang bodoh, yang hanya sekedar melakukan apa yang ditugaskan kepada mereka. 5 gadis bodoh ini akhirnya gagal mendampingi mempelai perempuan untuk berjumpa dengan mempelai laki-laki. Mereka gagal melakukan tugas karena mereka tidak peka, tidak peduli, tidak waspada seperti yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana. Mereka hanya berharap bisa mendampingi mempelai perempuan berjumpa dengan mempelai laki-laki saja. Namun mereka tidak berpengharapan secara aktif dan kreatif seperti 5 gadis bijaksana tadi. Mereka pasif, bahkan mereka acuh terhadap apa yang dilakukan oleh 5 gadis yang bijaksana. Saudara bisa bayangkan mereka tentu bersama-sama dalam ruang yang sama. Tapi saudara-saudara, mestinya secara logika, ketika 5 gadis bodoh ini melihat temannya, yaitu 5 gadis yang bijaksana, membawa minyak cadangan, mestinya loh ya. 5 gadis bodoh ini kemudian sadar, oh iya ya, nanti gek telat mempelai laki-laki datang. Harusnya mereka sadar dan berpikir, lalu sedini mungkin cepat-cepat membeli minyak cadangan. Tetapi saudara, ternyata itu tidak dilakukan mereka. 5 gadis bodoh ini tidak mau belajar yang baik dari teman-temannya. Mereka mungkin terlalu percaya diri, mungkin. Atau tidak peka terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Saudara, semoga kita tidak menjadi gadis atau orang yang bodoh, tetapi menjadi gadis atau orang yang bijaksana, seperti dalam Alkitab tadi. Jadi saudara-saudara, jikalau kembali ke pertanyaan di depan tadi, jikalau saudara seorang suami yang berharap istri saudara menjadi penyabar, tidak cerewet. Kalau Anda seorang istri, berharap suami Anda menjadi penyayang dan peduli terhadap keluarga. Kalau Anda seorang anak, berharap orang tua Anda bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih baik. Kalau Anda seorang kakak, berharap agar adik tidak terlalu banyak protes, jadi adik yang baik. Kalau Anda menjadi seorang adik, berharap kakak Anda bisa pengertian. Atau kalau Anda seorang anak muda ingin punya pacar, menikah, atau mencari pekerjaan yang baik. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan? Selain memiliki pengharapan-pengharapan itu, atau mungkin pengharapan-pengharapan yang lebih dahsyat, selain yang saya sebutkan tadi. Saudara, sekali lagi, anak-anakku juga, semua kita, mari jangan hanya memiliki pengharapan, tetapi berpengharapanlah secara aktif dan kreatif. Anda harus mempunyai pengharapan bahwa akan ada perubahan yang baik, bahkan terbaik dalam hidup Anda dan keluarga Anda, bahkan masa depan Anda bersama. Tapi jangan berhenti pada memiliki pengharapan saja. Saudara harus terus peka, bukan pekok loh ya, peka dan pekok beda tipis, tetapi bedanya banyak sekali. Saudara harus terus peka, juga peduli dan waspada terhadap apa yang di sekitar.
melihat, memperhatikan, mempertimbangkan. Anda mesti menimbang-nimbang, merenung, berefleksi dan berintrospeksi, melihat ke dalam diri terkait dengan orang-orang yang kita harapkan berubah itu. Kita perhatikan mereka, kita berintrospeksi, kita berefleksi, merenung, menimbang-nimbang, melihat suami, istri, anak, kakak, adik, teman dan sebagainya. Dan tidak hanya mereka yang kita perhatikan, tapi yang kita perhatikan dan timbang-timbang, refleksikan, renungkan juga kondisi yang mereka hadapi. Termasuk kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Seperti yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana tadi. Saudara, hasil perenungan tersebut akan menolong kita, menolong Anda untuk tahu tentang apa yang harus Anda persiapkan dan kerjakan. Itu akan menolong Anda untuk membuat perencanaan-perencanaan agar Anda, kita bisa terlibat dalam karya Tuhan, dalam menciptakan perubahan seperti yang Anda, yang kita harapkan dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, anak-anakku yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan juga, mari kita meneladan apa yang dilakukan oleh Yosua dan 5 gadis bijaksana tadi. Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjumpai Anda melalui Roh Kudus-Nya untuk membawa Anda mewujudkan apa yang terbaik yang saudara-saudara, yang Anda harapkan, yang berkenan kepada Tuhan, yang baik menurut pandangan Tuhan. Mari selalu ingat perkataan ini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saudara, jadilah 5 gadis atau 5 orang yang bijaksana itu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saat teduh bagi kita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak hanya berpengharapan, tetapi juga peka, peduli, dan waspada terhadap apa yang ada di sekitar kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, dalam tuntunan-Mu, kami bisa mewujud nyatakan pengharapan kami. Apa yang kami harapkan terjadi, baik atas diri suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, teman, maupun siapapun di sekitar kami. Tolonglah pakailah kami Tuhan. Libatkanlah kami untuk membawa perubahan itu, sehingga kerajaan sorga, kerajaan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin.